Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke, kita bertemu kembali di part yang kedua, masih seputar mengaji utubul ilma minal mahdi ilalah. Carilah ilmu dari mulai kita dilahirkan sampai ke carilah ilmu dari mulai kita dilahirkan sampai kita masuk yang kuburan. Oke, masih bersama narasumber kita Pak Komandan. Ya. Untuk lanjut ke part yang kedua, ada pemirsa nih sudah nanya nih dari teman-teman santri kita. Apakah merasa cukup dengan jadwal mengaji 3 kali dalam waktu seminggu? Itu dulu. Begitu dulu Pak Ustadz. Nah itu dulu satu-satu. Iya, satu-satu. Pernah merasa cukup nggak sih ngaji cuman seminggu 3 kali gitu? Aslinya perasaan gitu. Sebenarnya sih nggak cukup ya Pak Ustadz ya. Oh iya. Iya. Karena kan kalau bisa tuh setiap hari Pak Ustadz. Sombong amat. Anjay. Asik. Biar kayak santri gitu. Oh iya. Santri kan setiap hari itu. Iya. Kenapa nggak jadi santri itu nggak jadi polisi? Itu dia Pak Ustadz. Itu polisi mah tuntutannya cuma tuntutan hidup. Kalau santri mah bukan tuntutan hidup sih, tuntutan agama. Tapi memang kalau jadi santri itu zaman sekarang itu bagaikan mutiara, batu mutiara. Saking saking susah, saking langkanya santri itu banyaklah seperti di kampung ini ya. Di kampung ini banyaklah ratusan anak. Tapi ya paling yang masuk masuk ke pondok itu cuman paling 3 dari sekian ratus anak. Itu dia mutiaranya Pak Ustadz. Nah itu di situ dia mutiaranya, karena saking langkanya, karena itu panggilan hati sih. Kalau masalah itu mah kayak gini lah, orang banyak di Indonesia, tapi kan ada yang jadi aparat, ada yang jadi abri, ada yang jadi itu kan itu panggilan jiwa gitu. Betul, mungkin karena terlalu tingginya semangat juangnya gitu. Untuk mengabdi, untuk mengharumkan nama bangsa, untuk menjaga NKRI gitu kan, sampai kan tidak semuanya pengen jadi abri gitu, pengen jadi TNI, pengen jadi polisi, enggak kan. Cuma orang-orang yang bermental baja mungkin yang ya termasuk Pak Komandan ini juga gitu. Ya. Mungkin begitu juga kali ya, santri juga gitu. Jadi ya sekarang mah Komandan mah ya gimana ya? Dibilang polisi dah jiwa santri, dibilang santri dah profesinya polisi. Jadi NKRI harga polisi. Harga mati Ustaz. NKRI harga santri. Oh, iya. Dulu mah kan cuman yang berjuang itu santri-santri itu sama kiai-kiainya. Makanya sekarang kan banyaknya seperti yang mungkin ini orang di luar sana minhum lah, itu yang ingin mengadu domba memecahkan ini bahwasannya Islam istilahnya mah anti kepemerintahan. Justru jika tidak ada ulama-ulama tidak akan ada NKRI. Karena sebelum adanya TNI pun aparat-aparat yang lain itu santri melawan kompeni. Banyak kan sejarah-sejarahnya kan melawan kompeni. Itu santri-santri semua. Termasuk mbahnya itu buyutnya teman saya gitu dulunya sampai melawan kompeni itu, lagi ceritanya sampai beliau bisa 3 bahasa. Dari Belanda, Jepang pun beliau bisa. Oh gitu Pak. Iya, kakek buyutnya itu Jepang bisa. Berarti beliau kan pernah dijajah Jepang, pernah dijajah Belanda gitu, sampai bahasanya bisa. Bahasa Inggris bisa. Padahal orang tua tinggal di kampung. Ternyata dulunya sewaktu jadi santrinya katanya diajakin untuk mempertahankan Indonesia. Mungkin dulu belum ada Indonesia, masih terpecah-pecah antar pulau. Makanya Nusantara itu, Nusa itu kan pulau, antara itu ada antara pulau-pulau, makanya Nusantara gitu. Nah inilah kehebatan beliau lah, kita salut lah. Kalau saya mungkin secara pribadi saya belum tentu bisa seperti beliau, meskipun sesibuk apapun, apalagi bekerjanya dengan memakai otak gitu. Tapi beliau masih aja belum ngerasa nggak cukup ngaji teh gitu. Kalau pengen mah katanya kan pengennya beliau pengennya mah tiap hari, cuman ya
Betul waktu. Kebentur waktu dan pekerjaannya pun mungkin kayak kemarinnya Desember mungkin kalau itu mah admin mah tutup buku lah istilahnya wah harus segala laporan harus komplit. Itu pasti menyita waktu dan menyita Pikiran. tenaga dan pikiran lah itu istilahnya mah. Udah nggak salah lagi itu. Tapi tetap beliau masih bisa ngaji. Bingung. Nggak akan saya terus terang nggak akan bisa ikutin beliau. Salut. Kenapa apa Pak Ustadz? Nah, Apa? apa? Tiap hari di pesantren. Bukan dulu itu mah dulu. Sekarang ngajar. Dulu, nah justru itu kendalanya itu saya sering ngajarin orang tapi enggak siapa yang ngajarin gitu lah. Itulah itu keluhan saya itu pengen ada yang ngajarin. Si curhat. Iya, tadi kan situ curhat. Gue bisa juga dong curhat. Emang lu aja, gue juga bisa. Kebanyakan ya jangan sampai berhenti mengaji itu berasa sama saya. Kenapa dulu enggak sampai habis-habisan ngapalin ini kalau orang Sunda bilang nalar eta, nalar ieu, nalar itu semuanya ditalar di luar kepala, dihafal semuanya itu. Tapi baru sekarang itu berasa dulu ngapalin ini enggak sampai hebat gitu, enggak sampai ini akhirnya gitu. Ini curhat ini membandingkan curhat membandingkan semangatnya beliau dengan saya gitu istilahnya mah. Yang katanya gitu orang bilang mah saya teh guru ngaji, tapi kalau dilihat dari perjuangan mah wah jauh nggak akan bisa membandingin beliau lah. Makanya untuk para yang anak-anak yang masih di luaran yang masih merasa sok sibuk gitu ya, sok iye gitu. Masih jangan kalah dong. Liatin komandan berpangkat, sibuk bidangnya dengan bidangnya, tapi masih ngerasa kurang kalau ngaji, masih sempat. Cuman ya apa boleh dikata, beliau itu kan abdi negara, harus bisa membagi waktu antara untuk pribadi dan urusan negara. Kan kubul waton minal iman juga, itu juga ngaji aslinya mah, ngurus negara juga itu ngaji oge. Betul. Kan kubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Mungkin beliau juga cinta tanah air juga, sama aja itu. Harus. Sama aja berarti beliau juga mengamalkan ilmu yang beliau punya. Itu yang pertama. Yang pertanyaan berikutnya, next. Pernah nggak selain ngaji tatap muka bersama guru mengikuti kajian online? Jadi pernah Pak Ustadz? Pasti pernah. Karena waktu masa pandemi itu kan, harus ikutin. Kemarin ya tahun-tahun ke belakang itu kan. Harus ikutin anjuran pemerintah. Karena kita kan bagian dari negara, harus diikutin anjuran pemerintah. Jadi biasanya bertemu langsung dengan guru-guru, akhirnya guru-gurunya pun tidak kalah dengan trik yang lain-lain. Langsung ikutan juga tetap bikin video Zoom. Oke. Wah, ubah akalnya si Bapak iya harus Pak Ustadz. Jadi tidak kosong. Jadi tidak atuda teh yang tadi ilmunya tidak atuda di karantina, atuda. Oh iya ingat ya, waktu dulu bahkan beliau sempat dulu pernah di karantina, meski di rumah sakit aja masih menyempatkan video call bersama saya. PC sama saya menanyakan masalah. Ya tetap ujung-ujung nama ngaji kene gitu. Itu nama pertama ya nanya kabar lama kelamaan hanya itu masalah perihal agama. Daripada jenuhnya di dalam rumah sakit nggak nungguin apa ya mendingan telepon itu masih kene eta yang mangkilan karantina masih kene eta pecean jeung saya untuk yang ngaji gitu. Aduh ampun. Entar hese susah diikuti nama kita mah. Makanya semangat anak-anak yang remaja atau adik-adik yang kecil, anak muda atau anak yang sudah tua pun lah nggak masalah. Ayo mengaji, jangan sampai banyak atudanya lah, orang Sunda bilang atuda ini atuda itulah. Pokoknya ayo semuanya kita lebih semangat, jangan kalah sama beliau lah. Kita mah gaji belum tentu, pangkat tidak ada, atau ngaji yang getol ya, benar nggak? Betul lah tuh. Gitu. Beliau mah nggak ngaji. Dia ada, pangkat juga ada. Andai kata kagak ngaji juga andai kata tetap beliau mah lancar. Itu kan hanya titipan Pak Ustadz. Rezeki mah tuh. Enggak semuanya selamanya Pak Ustadz. Tuh. Nah, ini hasilnya kalau polisi yang ngaji gitu tak. Jawabannya teh itu Mas.
titipan, nggak selamanya. Tuh, coba kalau yang ngaji, iya dong gua. Gua lah. Dan diajarin tawadu sama Pak Ustadz. Tuh, ada tawadu. Di mana ya polisi diajar tawadu? Ini kan polisi tawadu. Aduh, ada apa? Enggak, memang biasa. Tuh, tawadu bener. Tawadu rendah hati. Oke, next pertanyaan berikutnya. Sempat ngerasa capek nggak sih sampai pengen berhenti ngaji dulu? Kan pekerjaan sibuk banget, ditambah beban keluarga. Itu alasan-alasan itu ya. Coba, ada nggak sempat itu? Karena saking ngedropnya kan ada titik jenuh, titik capeknya gitu biasanya. Alhamdulillah sih Pak Ustadz ya, selama ini tuh belum ada Pak Ustadz. Belum ada. Hebat. Sombong amat orang. Karena semakin kita mengaji itu semakin kita merasa bodoh Pak Ustadz. Oh, iya. Semakin merasa ilmu itu banyak. Bukan karena ngaji jadi kitanya jadi bodoh ya, enggak. Jadi semakin mencari itu, ternyata kita tuh merasa belum pengetahuannya belum apa-apa ya. Dibandingkan ulama-ulama, kiai-kiai. Ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui gitu ya. Jadi iya, betul. semakin kita mengaji, semakin kita merasa bodoh itu, semakin kita jadi orang bodoh itu benar. Bukan masalah artian kata benar kita jadi bodoh karena ngaji. Iya. Ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, banyak ilmu yang belum kita pelajari gitu ya. Sampai-sampai kirain teh nggak kayak gini. Biasanya gitu, biasanya. Pas kita menemukan sesuatu yang baru. Padahal bukan baru ya, cuman kitanya doang gitu, baru nemuin gitu. Ya. Hebat lah, Masya Allah. Tabarakallah ya. Mana lo jangan sampai, sekali lagi, ayo kita yang masih berdiam diri lah. Kami mengajak, terutama pada diri saya mungkinnya untuk semangat kita, giroh kita timbulkan kembali untuk semangat mencari ilmu. Karena dengan kita mencari ilmu itu, segala pun kita pertama tidak akan gampang mencaci orang, tidak akan gampang menghukumi orang, tidak gampang mencela orang. Karena dengan semakin banyaknya kita ilmu dan semakin banyaknya kita mengetahui masalah perihal-perihal terutama akhlak-akhlak Rasul, kita tidak akan bisa untuk menghukumi seseorang itu salah. Karena ya begitulah, ternyata orang lain itu lebih baik, orang lain itu lebih pintar, orang lain itu lebih benar ketimbang kita. Itulah sifat yang beliau tunjukkan tawadu. Saya mau begini ngerasa ngaji teh malah tambah kayak orang bodoh. Ya, bodoh banyak yang belum saya ketahui. Hebat. Next, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghandle situasi pengen berhenti ngaji. Ya misalkan kalau lagi malas, gimana triknya supaya biar semangat lagi gitu Dan? Gimana Dan? Kalau malas sih pasti ada Pak Ustadz ya. Nah, mungkin setiap manusia ada malasnya. Tapi triknya ya kita lihat Pak Ustadz, orang-orang tua itu sampai sekarang itu nggak bisa ngaji. Karena mudanya itu beliau ya mungkin malu, sibuk dengan pekerjaan, tiba-tiba sudah tua aja nih. Ya baru kepikiran pengen belajar gitu. Tiba-tiba udah tua aja nggak berasa kan tuh? Nggak berasa, karena saking sibuknya, tahu-tahu tua Pak. Jangan sampai waktu yang kita punya tuh mubazir lah Pak Ustadz. Ya kan, buang-buang tersia. Lebih baik kita manfaatkan ya, ngaji, kumpul sama teman-teman di masjid, itu lebih enak tuh Pak Ustadz. Nyari ilmu, sharing ilmu, berbagi pengalaman gitu Pak Ustadz. Kadang kalau bisa dibantu, saya bantu juga Pak Ustadz. Kadang-kadang kan banyak kita bantuan polisi tuh. Kayak tolong ambilin dong ini, gini gimana. Mereka banyak nanya juga ke saya. Kadang-kadang gitu Pak Ustadz. Benar. Berarti ini mah mengamalkan kalau itu mah yusarul mar'u mahaman ilaih. Jadi orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai oleh mereka. Amin. Ya, seperti kita mencintai, mengidolakan artis tersebut, ya mungkin kita akan dikumpulkan dengan artis itu. Kalau kita mencintai para ulama, mungkin ntar di akhirat kita dikumpulkan dengan para ulama. Amin. Mungkin tujuannya itu ya, tujuan akhir kita itu semua akan menghadap kepada Allah, kepada Sang Khalik. Mau tidak mau itu kan bukan NKRI harga mati, tapi diri ini juga harga mati. Hidup ini adalah harga mati karena ujung-ujungnya kita mati. Mau kemana lagi? Memang nggak ada yang terus abadi, nggak ada. Pasti ujungnya itu meninggal semuanya. Jadi ketika harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan dunia. Nah itu semuanya juga pasti akan ditinggalkan.
Oke lah, daripada itu mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Dari pemirsa yang di studio. Ayo nanya. Ini kan dari pemirsa sudah nih yang di studio sebelum kita simpulkan. Itu pertanyaannya sedikit tapi nyeleneh itu. Bang, enak gak jadi polisi? Tanya orangnya langsung, enak gak jadi polisi? Ada enaknya, ada enggaknya Pak Ustadz. Oh, ada suka dukanya. Ada suka dukanya Pak Ustadz. Pertanyaannya konyol ini, tapi bagus. Bang, enak gak jadi polisi? Enak banget gitu nanya tuh. Dukanya ya pasti kita kan kadang-kadang disalahin sama masyarakat. Kurang apa lagi kita ya, kurang mengerahkan segalanya. Padahal waktu kita buat masyarakat tuh lebih banyak daripada waktu kita untuk keluarga Pak Ustadz. Ya kan? Ya. Kadang ya di rumah juga kan udah diomelin sama komandan di pos di kantor nih, nyampe rumah diomelin lagi sama istri. Itu double kill namanya Ustaz. Buset, double kill. Ya penggemar ML. Double kill. What the fuck? I am good. Asik. Gimana jawabannya? Puas belum? Puas lah, puas lah. Puas kalau diomelin. Puas lah diomelin. Yang paling enak mah, kalau menurut saya yang paling enak mah jadi santri. Kalau jadi santri itu adalah ya enaknya. Tapi benar kata, di mana-mana juga enak, gak enaknya ada. Suka dukanya ada. Sukanya mah senang ketika belajar, senang kita berkumpul bersengkrama bersama santri yang lain. Tetap muka bersama guru, adem perasaan tidak memikirkan beban hidup ke dunia ini mau apa. Yang penting kita ngaji aja gitu pemikiran tuh. Yang dipikiran tuh besok juga mati, sekarang mati, besok mati udah. Tapi dukanya itu ya ketika telat dianterin bekal gitu. Kalau musim hujan, apalagi dulu waktu saya mondok gitu ya. Perih banget Ustaz pasti ya. Wah, mondok saya kebetulan mondok bukan pesantren modern. Pesantrennya kalau bilang mah kasarnya pesantren ortodoks semua. Asik. Yang apa namanya? Yang masaknya kayak ibarat lagu Caca Handika gitu ya. Masak-masak sendiri tuh. Bagaikan anak satu masak sendiri. Cuci baju? Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur pun sendiri. Itu pasti bujangan Pak Ustaz. Hah? Bujangan. Bujangan, santri mah udah nggak ada yang nikahan juga santri mah tuh duaan-duaan di kamar mah tuh bahaya. Bawa istri di pondok mah. Itu bener itu. Suka dukanya ya itu, dukanya itu ketika telat bekal dan juga ketika musim hujan. Kenapa? Karena misalnya kayu nggak ada yang kering. Kita tinggal pelukan Pak Ustaz sama santri. Buat ngeringin kayu. Iya biar anget gitu. Bukan biar anget. Kalau mau masak kan masa mau pakai orang dibakar. Mau masak kayu bakarnya itu kan kita pakai kayu bakar dulu, nggak pakai gas-gasan, pakainya itu tungku yang dari kayu. Kalau musim hujan itu sedih. Sampai pesantren kan temboknya dari bilik ya, tahu bilik kan? Tahu. Bilik yang dari bambu anyam itu, yang dianyam itu. Itu sampai cabutin akhirnya bolong disekat ini kamar satu sama kamar disekat, dicabutin buat matangin itu nasi daripada lapar. Akhirnya sampai jadi nyatu itu kamar satu sama kamar dua. Saking seringnya dicabutin. Karena nggak ada kayu yang kering gitu. Ada kering cuma itu doang Pak Ustaz ya. Kadang-kadang sendal bakar juga jangan-jangan. Pertamanya ya ini malah kita buka-bukaan ya sama santri ini mah. Ketika ada orang beli sendal baru kan belum kena air tuh kan. Baru 2 hari apa 3 hari. Kita umpetin satu, tinggal satu lagi. Wah ini nggak ada temannya, udahlah bakar buat ngangetin, buat masak, pakai sendal tuh. Berarti jahat juga Pak Ustaz ya? Ya giliran udah 2 hari, 3 hari ke 5 hari. Oh ini ketemu sendal satu lagi, biarin bakar aja. Udah kemarin yang satunya udah dibakar. Terus yang punya gimana tuh? Kan ikutan makan ya. Oh gitu. Jadi gak apa-apa, harus ikhlas Pak Ustaz ya? Gak apa-apa lah, orang kemarin udah dibakar, sekarang percuma, jangan ketemu satunya lagi juga. Yang penting mah biar matang aja nasi. Padahal sendal baru Pak Ustaz ya? Ada sendal, ada apa kayak yang penting itu dukanya ketika lagi hujan, musim hujan. Karena nyari kayu bakar juga ke hutan gitu kan, ke kebunnya warga yang biasa suka itu kebanyakan musim hujan itu nggak ada yang kering lah.
Akhirnya ya itulah, ya kobong tadinya 2 kamar jadi 1 kamar dicabutin itu. Hanya penghalangnya itu. Nah itulah, wah itu mah ngeri. Tapi dulu mah itu dianggap itu senang aja gitu. Kalau happy aja. Kalau sekarang dipikir-pikir menderita banget hidup saya gitu. Karena dulu belum punya beban kali Pak Ustadz. Ya beban ada sih beban. Bebannya itu ketika kita pulang ke rumah pasti suka ditanyai sudah sampai mana ngajinya itu. Apalagi kalau untung bukan untung ya. Buat saya mungkin pendapat untung itu keluarga saya atau orang tua saya itu tidak terlalu paham masalah ini, terlalu istilahnya mah bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, cuman kayak paman semua itu kebetulan ustadz ya bisa dibilang kiai juga. Jadi yang nanya itu kadang kalau Paman itu. Kalau nggak dipengen itu, kalau pulang ke rumah itu nggak kemana-mana, diam di rumah. Takut ketemu paman pasti itu. Kalau ketemu paman pasti ditanya sudah itu. sampai mana tuh. Kalau sama bapak mah kan nggak akan mungkin nanya apa-apa, biar aja jualan aja gitu. Nah itulah makanya kalau apalagi kalau orang tuanya yang beneran kiai punya pondok pesantren gede, saya sempat ngikut ketika itu, wah anaknya langsung datang dites. Kita deg-degan, kita dites nggak ya? Ternyata enggak, orang kita bukan anaknya. Oh. Iyalah bener Pak Ustadz. Aduh, muter. Tapi kan deg-degan, mikirnya Cet, anak orang ketika pulang sampai segininya, sampai mana coba baca halaman berapa itu, coba baca, coba itu maksudnya apa. Itu bapaknya kiai-kiai yang punya santri juga. Untung selamat saya mau pulang ke rumah nggak ada yang nanya, asal jangan keluar. Kalau keluar ntar ketemu paman, ditanyain sama paman sampai mana ngajinya. Itulah orang Indonesia Pak Ustadz. Selalu untung, padahal jatuh nih. Untung kaki doang yang kena. Untung cuman pelitak doang, nggak sampai ngapa-ngapa. Itulah hebatnya orang Indonesia, selalu bersyukur. Bagaimana? Masih banyak ini? Oh iya. Oke, kita lanjutkan ke part 3 untuk kesimpulan dari perbincangan pada hari ini bersama bintang tamu yang spektakuler, Pak Komandan kita. Mudah-mudahan ketika kita simpulkan bermanfaat bagi semua lah. Amin, untuk orang-orang di luar sana dan di studio. Oke, kita lanjut ke